penyakit hati yang sangat berbahaya untuk hati kita. Bahkan penyakit hati ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW bagi umatnya. Jadi kalian tahu kan berarti ria itu bahaya banget gitu loh. Jadi kayak ria itu sangat mempengaruhi amal-amalan kita. Jadi ria itu tergolong dalam orang-orang yang ria itu tergolong dalam orang-orang yang munafik gitu. Terus juga ria juga termasuk dari dosa besar karena ria tergolong dalam syirik gitu. Syirik mensekutukan Allah selain Allah, beribadah selain kepada Allah gitu ya. Ria itu bisa menimpa siapa saja, bisa orang yang soleh, solehah sekalipun tuh bisa gitu ya, bisa punya sifat yang ria gitu ya. Bukan orang-orang yang kurang baik aja, jadi orang soleh itu ada potensi untuk ria juga ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha dan diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengabarkan bahwa golongan yang pertama kali dihisab adalah yang mati syahid, yang mempelajari dan mengajarkan ilmu dan bersedekah. Akan Allah Subhanahu wa taala justru melempar ketiganya tadi ke dalam api neraka. Kok bisa? Kenapa gitu ya pertanyaan kita? Ke dalam api neraka karena amal ibadah yang mereka lakukan tidak dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan pujian gitu loh. Jadi itu nggak boleh ya. Terus firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan apabila mereka kaum munafikin berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Dan ada lagi bahaya dari riya adalah yang pertama, menghapus amalan yang dikerjakan. Kedua, pada hari kiamat akan dipermalukan di hadapan semua makhluk. Apa kita nggak malu ya kalau nanti kita tuh dipermalukan di hadapan semua makhluk Allah gitu. Terus yang ketiga itu menjadikan amal ibadah yang baik menjadi batal, berubah buruk dan berubah dosa. Apa kita nggak nyesel gitu ya kalau kita udah berbuat baik tapi malahan kita dapat dosa gitu kan, sakit nyesek gitu ya. Terus yang keempat, lebih berbahaya daripada fitnah. Nah, dosanya kayak gimana tuh? Terus yang kelima, terhalang daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik gitu mah. Terus yang keenam, menimbulkan kesempitan dalam hidup. Dan masih banyak lagi bahaya dari riya. Apa sih ciri-ciri dari perbuatan riya gitu ya? Ada 3 ciri dasar yang merupakan akar dari perbuatan riya. Yang pertama, serius dan giat bekerja ketika mendapatkan pujian, dan sebaliknya akan malas jika tidak ada yang memperhatikan dan menghargainya. Bahkan cenderung melepas tanggung jawab atas pekerjaan tersebut apabila orang lain mencelanya. Jadi itu bukan ikhlas dari hati sendiri ya. Terus yang kedua, saat bekerja kelompok akan sangat bersemangat dan profesional, namun menjadi sangat malas saat mengerjakan pekerjaan itu sendiri gitu. Terus yang ketiga, ketika berhadapan di banyak orang, gitu akan selalu mawas diri daripada perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, saat orang lain tidak melihat,
maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi tuh kayak orang munafik gitu loh ya, di hadapan orang tuh baik, tapi belum tentu di belakang juga baik juga gitu. Beberapa perkara yang disangka riya dan syirik ternyata bukan. Yang pertama, ini tuh bukan syirik, bukan riya ya, tapi kadang orang nyangka ini syirik sama riya. Yang pertama itu tidak dengan sengaja mendapatkan pujian dari orang lain atas perbuatan baik yang dilakukannya tuh. Terus yang kedua, ibadah yang dilakukan dengan giat tidak hanya di hadapan orang lain, tapi di saat dia sendiri gitu. Yang ketiga, membaguskan pakaian bukan untuk pamer atau ingin dipuji orang lain, melainkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat menyukai keindahan. Apa sih tips agar terhindar dari sikap riya gitu ya? Yang pertama, senjata paling ampuh adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat riya. Kita harus berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk agar kita tidak mempunyai sifat yang riya gitu ya. Kedua, sebisa mungkin menyembunyikan segala macam bentuk ibadah dan amalan kita dari orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan semangat beribadah dengan cara memandang kecil amalan yang sering kita lakukan. Terus yang keempat itu tumbuhkan rasa takut bahwasannya ibadah yang kita lakukan akan ditolak Allah jika kita tidak melakukannya dengan ikhlas hati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima itu jangan terpengaruh orang lain. Ini sangat penting ya teman-teman. Jangan pernah terpengaruh orang lain, apalagi terpengaruh yang buruk-buruk ya. Itu sangat jangan, itu nggak baik. Terpengaruh ke dalam hal baik itu nggak apa-apa, tapi kalau terpengaruhnya ke hal buruk itu nggak baik ya, jangan. Terus yang keenam, sadar bahwa sebaik-baik pujian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pujian makhluknya manusia itu tuh nggak berarti gitu loh. Pujian celaan mereka itu nggak berarti. Yang berarti hanyalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sadar bahwa yang menentukan baik dan buruk, surga dan neraka itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman tuh sama netizen, sama tangga, sama yang itu tuh nggak tahu surga dan nerakanya. Kita itu yang menentukan hanya Allah gitu loh ya. Terus yang kedelapan, ingatkan diri bahwa saat meninggal kita akan sendirian gitu, gak ada yang temenin kita nanti di yang lahat itu sendirian gitu, gak ada yang nemenin kecuali amalan kita. Jadi itu kita sangat harus jaga amalan kita ya teman-teman. Jangan pernah kayak kita berbuat riya, ada sifat riya dalam hati kita gitu, itu bisa menggugurkan semua amalan baik kita gitu, yang bisa nemenin kita nanti di yang lahat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.